Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 5 Kota Surabaya yang hebat, cerdas, dan berprestasi. Kembali lagi bersama Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Ibu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran di pagi hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih ingat dengan Ibu? Iya, nama Ibu adalah Ibu Elista. Ibu biasa mengajar di SDN Rangkah 1 Surabaya. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Elis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, anak-anak, Bu Elis ada gambar nih di layar TV kalian. Coba kalian amati gambar apa ya kira-kira yang ada di depan TV kalian? Ya, pinter. Nah, di depan layar TV kalian, di situ ada Siti dan teman-temannya sedang melakukan apa ya kira-kira? Ya, pintar sekali. Mereka sedang melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, kira-kira apa ya manfaat dari apa yang dilakukan oleh mereka? Siapa yang tahu? Ya, pintar sekali. Mereka sedang melakukan penanaman kembali dengan manfaatnya adalah untuk penanaman lahan yang kosong, kemudian untuk tempat penyimpanan resapan air, kemudian menambah lahan yang hijau, serta menambah oksigen ya anak-anak. Kemudian selanjutnya usaha pelestarian lingkungan yang akan kita bahas adalah ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai usaha dan upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, anak-anak, supaya tambah semangat, kita sama-sama senam gembira dulu ya. Gerakkan tubuh kalian supaya kalian semua dapat bergerak, kemudian tambah semangat untuk belajar. Ayo, kita berdiri atau kalian berdiri bersama-sama, nanti kita senam bersama-sama dengan Bu Elis ya. Sudah siap? Oke. Aku kuat, aku mau air, aku sehat, aku mau air, aku sehat, aku mau air, aku sehat, aku mau air, aku sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelas. Aku sehat, aku kuat. Yeay, kalian sudah semangat ya sekarang. Nah, karena kalian sudah semangat, berarti sudah siap dong untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, setiap hari kita memerlukan air bersih untuk beraktivitas. Kira-kira aktivitas apa saja ya yang bisa kita gunakan terutama memerlukan air. Yang pertama adalah minum. Ya, kita menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari adalah minum. Kita menggunakan air untuk minum, kemudian
mencuci piring, selanjutnya memasak, kemudian mandi, kemudian mencuci pakaian, dan menyiram tanaman. Nah, anak-anakku, ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, air digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Air laut itu terasa asin. Nah, kita dapat mengetahuinya saat kita berenang di pantai atau kita terpercik air laut. Nah, sebagian besar, yaitu 97%, air menutupi bumi berupa air laut. Nah, air laut maksudnya tidak dapat dikonsumsi secara langsung dan tidak dapat digunakan sebagai industri dan keperluan rumah tangga lainnya. Tapi untungnya masih ada 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat dikonsumsi. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya syarat-syarat air yang berkualitas? Ada yang tahu? Iya, pinter. Yang pertama adalah syarat fisik. Syarat kualitas air yang baik yang kedua adalah syarat kimia. Selanjutnya adalah syarat mikrobiologi. Anak-anak, kita akan membahasnya lebih lanjut ya, jadi kalian tetap semangat. Nah, selanjutnya syarat kualitas air secara fisik, yaitu tidak keruh, kemudian tidak berwarna, selanjutnya tidak berasa, tidak berbau, mempunyai suhu antara 10 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya, tidak meninggalkan endapan. Nah, sekarang syarat persyaratan kimia. Tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Selanjutnya, cukup yodium. Kemudian, pH keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Ibu akan segera kembali setelah yang satu ini dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai, terima kasih anak kelas 5 Kota Surabaya yang masih setia menyaksikan program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, gimana? Kita lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya atau syarat kualitas air yang bersih selanjutnya. Syarat kualitas air yang bersih selanjutnya adalah secara mikrobiologi. Maksudnya adalah tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kemudian tipes, kemudian kolera. Nah, anak-anak, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber yang lain. Contohnya seperti sumur. Kemudian, nah ini dia, air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Nah, tangki penampungan air ditambah sejumlah kecil gas klorin, yaitu untuk membunuh kuman-kuman yang berbahaya. Biasanya ini digunakan pada perusahaan yang mengelola tentang air bersih. Nah, ini anak-anak. Kemudian selanjutnya air dipompa melalui pipa bawah tanah. Kemudian selanjutnya setelah selesai dari situ akan menuju ke rumah-rumah penduduk. Nah, air inilah yang digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya
ada sumber air yang lainnya, yaitu sumber yang berasal dari lubang galian. Lubang galian tanah biasa kita sebut dengan sumur. Nah, masyarakat menggunakan sumur untuk sebagai sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Nah, dengan pompa air itu, air yang akan disedot itu akan naik ke permukaan melalui pipa-pipa, kemudian masuk ke penampungan bak air, kemudian bak mandi, ke dapur, dan tempat-tempat yang lain yang ada di rumah kita. Nah, kalian sudah paham? Ya, pinter. Nah, selanjutnya, kegiatan apa sih yang mempengaruhi kualitas air? Nah, yang pertama nih, penggundulan hutan. Ya, kita beberapa bulan yang lalu kita mengalami kebakaran hutan ya anak-anak ya. Nah, ini disebabkan oleh ulah manusia atau oknum-oknum tertentu. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena sangat mengurangi kualitas air. Nah, kemudian yang kedua adalah penutupan tanah oleh aspal dan semen. Ini juga merupakan sesuatu yang bisa mengurangi kualitas air yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembangunan hunian di daerah resapan air. Nah, ini juga termasuk kegiatan yang kurang baik sekali, terutama di daerah-daerah yang dekat sama resapan air ya anak-anak ya. Kita sangat kita bisa melihat beberapa daerah yang mendirikan rumah atau tempat tinggal di dekat resapan air. Nah, ini sangat menghambat aliran air. Nah, kemudian selanjutnya pencemaran air oleh kegiatan industri. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menjaga kualitas air? Coba Bu Elis tanya, ada yang sudah tahu? Pinter. Yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Karena kegiatan ini dapat merusak saluran air itu sendiri, kemudian kualitas air itu sendiri, dan kehidupan biota air. Nah, selanjutnya menghindari pembuangan bahan kimia sembarangan. Misalkan kalian setelah mencuci piring, itu kan bahan kimia dari sabun, kemudian deterjen, itu kan berbahaya ya anak-anak ya. Jadi jangan dibuang secara sembarangan. Nah, selanjutnya kurangi penggunaan produk berbahan kimia yang berbahaya. Jadi kalian kurangilah bahan-bahan yang terbuat dari bahan kimia ya anak-anak ya, karena itu dapat merusak atau mengurangi kualitas air bersih. Nah, gunakan air secara bijak. Contohnya, kalian setelah mandi menghidupkan keran air yang ada di bak mandi. Kemudian setelah selesai, sudah penuh, jangan lupa matikan keran air. Gunanya untuk apa? Kita dapat menghemat pengeluaran air. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jaga jarak tangki septic tank dengan sumber air. Nah, kira-kira 15 meter dari septic tank itu adalah letak penampungan airnya. Jadi jangan terlalu dekat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya cara menjaga kualitas air selanjutnya adalah melakukan penyuluhan tentang menjaga kualitas air. Nah, kita dapat melakukan beberapa praktek bagaimana cara menanggulangi air yang kotor, kemudian pengurangan sampah, terus kemudian air yang tersumbat itu kepada masyarakat terdekat. Nah, kalian bisa melakukan hal itu. Contohnya dengan sahabat atau teman terdekat atau tetangga sebelah dulu saja. Nah, setelah mereka memahami begitu pentingnya air bersih, kalian dapat melakukan penyuluhan selanjutnya. Bisa di kelas atau di teman sekolah kalian di sekolah yang lain. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya memanfaatkan kembali barang-barang yang bekas menjadi barang yang layak.
Contohnya, kalian memiliki berbagai macam bahan bekas yang ada di rumah. Misalkan botol air minum yang sudah tidak terpakai. Nah, kalian bisa memanfaatkan limbah tersebut digunakan untuk pot tanaman, bisa. Terus kemudian sebagai tempat alat tulis, Bu Elis, boleh enggak? Boleh. Kemudian bisa digunakan untuk tempat pensil. Nah, atau lampu kreatif dari botol bekas. Nah, ya, banyak sekali berbagai macam kreativitas yang bisa kalian tampilkan untuk berbagai macam bahan bekas. Nah, selanjutnya melakukan reboisasi. Nah, kegiatan ini kalian bisa lakukan seperti Siti tadi ya, anak-anak ya, yaitu gunanya untuk mencegah penebangan liar. Terus kemudian menambah udara yang sejuk, terus menambah penghijauan juga. Nah, gimana? Cukup menarik bukan? Nah, Ibu akan segera kembali setelah ini ya. Jangan kemana-mana ya. Bu Elis akan segera kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai. Terima kasih anak-anak kelas 5 yang hebat, cerdas, dan berprestasi. Terima kasih ya, kalian masih setia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mempraktikkan cara menyaring air yang kotor. Ya, kita praktikkan bersama-sama ya. Adapun peralatannya yaitu kalian bisa memanfaatkan botol bekas seperti ini ya. Botol bekas ini kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian kita letakkan seperti ini ya. Setelah itu tutup ujung botol menggunakan kapas. Nah, kalian bisa mempraktikkan ini di rumah. Gunanya yaitu kalian bisa mengurangi pencemaran air yang kotor dan bisa kita gunakan kembali ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan pasir di atasnya. Kita tambahkan secukupnya saja ya anak-anak ya. Kemudian kita tutup kembali dengan kapas. Nah, setelah selesai, pada tahap ketiga kita masukkan batu kerikil. Kalian bisa menggunakan batu kerikil yang dekat atau yang berada di dekat rumah kalian. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tutup kembali bagian atasnya. Tetap menggunakan kapas. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita buka ya ujung dari botol ini. Kita buka tutupnya, kemudian kita letakkan pada bagian botol yang lain. Nah, kemudian masukkan air yang keruh atau kotor seperti ini ya anak-anak ya pada alat penyaringan. Nah, seperti ini. Kita akan sama-sama melihatnya apa ya kira-kira yang akan terjadi. Nah, anak-anak, di sini air sudah mulai turun ke bawah ya. Nah, kalian bisa melihatnya kan? Nah, terjadilah beberapa tetesan air.
Nah, apabila air di sini masih kurang jernih, kita bisa mengulangnya kembali ke alat penyaring yang kedua. Kita tinggal menuangnya saja. Nah, seperti ini. Nah, maka air yang dihasilkan akan lebih jernih atau lebih bersih daripada air yang pertama. Coba kita bandingkan. Seperti ini. Terlihat bukan? Air yang ada di sebelah kanan Bu Elis ini air yang keruh, air yang berwarna. Sedangkan air yang ada di sebelah kiri tangan Bu Elis ini air yang sudah terfilter atau sudah disaring, sudah bersih dan jernih seperti ini ya anak-anak ya. Gimana? Mudah bukan untuk mempraktekkan? Nah, kalian bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mempraktikkan praktik yang kedua, yaitu mengetahui kualitas air bersih. Nah, Bu Elis punya 2 gelas. Di sini ada air dari air mineral atau gelas air mineral. Kemudian kita gunakan air kran ya anak-anak ya. Nah, atau air yang ada di rumah kalian. Nah, kita cukup memasukkan 2 kantong teh, kita masukkan bersama-sama seperti ini. Kita gerakkan bersama-sama. Kemudian apa ya kira-kira yang akan terjadi atau yang akan berubah? Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian air yang terakhir adalah air sumur. Kita masukkan lagi 1 kantong teh di atasnya, terus kemudian kita celup-celupkan seperti kalian membuat teh. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, setelah beberapa saat, maka air akan berubah ya, berubah warna pastinya. Nah, coba kalian perhatikan, antara gelas 1, yaitu air sumur, kemudian air kran, dan air mineral. Kira-kira menurut kalian dari ketiga gelas ini, gelas manakah yang paling berwarna? Ya, pinter. Nah, itu air yang ada di tengah ya, air kran ini. Kenapa air kran ini berwarna lebih gelap daripada kedua gelas ini? Karena air kran ini mengandung magnesium atau besi. Jadi anak-anak, apabila air kalian mengandung zat besi, ini sebaiknya jangan digunakan untuk keperluan minum atau untuk memasak kalian, karena dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit pencernaan seperti itu. Tapi air yang berkualitas baik, maka airnya di sini tidak akan berwarna menghitam atau pekat, tapi terang seperti ini. Berarti air tersebut berkualitas baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Cukup mudah bukan untuk mengetahui kualitas air? Nah, sekarang kita sampailah pada kesimpulan kita di pagi hari ini. Air, terutama air laut, itu terasa asin karena 97% air ditutupi oleh air laut, maksudnya Bu Elis, dan 3% diantaranya berupa air tawar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, faktor fisik. Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, mempunyai suhu antara 10 hingga 25 derajat Celcius, kemudian tidak meninggalkan endapan. Nah, selanjutnya faktor kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Selanjutnya, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Kemudian cukup yodium,
pH antara 6,2, 6,5 sampai 9,2, kemudian tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan lain sebagainya. Nah, ini Bu Elis ada tugas nih. Informasi apakah yang kalian temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tulislah tugas kalian dalam bentuk peta pikiran dan kumpulkan pada guru kelas kalian ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi ya dengan Bu Elis dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.